teman-teman Ian dan semuanya. Saya menghaturkan terima kasih banyak keren untuk Ian di Pennsylvania dengan video terbarunya yang menjelaskan tentang kedewasaan seksual. Untuk menyerap dan memahami video ini, saya sangat menyarankan teman-teman tonton dulu ya videonya Om Ian tentang kedewasaan seksual. Itu bagaimana tentang hubungan antara suami istri, dan saya juga menjelaskan di beberapa video belakangan saya ini tentang pernikahan, bagaimana cara kita berkeluarga begitu ya, supaya harapannya teman-teman ngerti dan paham kita semua gitu, termasuk saya. Di video ini saya juga pengen menjelaskan bahwa kalau yang namanya cinta itu bukan perniagaan. Kalau istri saya sih bilangnya bukan transaksi, tapi saya lebih pas mungkin kalau kita menyebutnya cinta bukan perniagaan. Untuk memahami ini teman-teman, saya minta untuk membuka pikiran ya, membuka pikiran dan berpikir dengan bijak, dengan harapan jika teman-teman memahaminya dengan seksama, maka mungkin bisa ada ilmu yang bisa teman-teman dapatkan. Kita mulai ya. Ini saya cerita tentang saya, yang saya alami, pengalaman saya waktu saya belum nikah tahun 97. Waktu tahun 97, izin teman-teman saya sambil makan ini mie gacoan teman-teman. Mie gacoan murah 15.000 ya, mungkin kalau di Pennsylvania berapa sen cuman. Waktu itu aku beli Pekanbaru, kakak kelas saya di kampus tempat kuliah. Beliau itu kerjanya udah sukses. Beliau dan istrinya udah bisa bangun rumah. Tahun 97 udah punya mobil sedan. Tahun 97 itu mobil itu masih langka, nggak kayak sekarang teman-teman. Teman-teman sekarang kan uang muka 5 juta, 20 juta bisa ngambil mobil cicilan berapa, 3 juta gitu ya. Ya tergantung mobilnya. Kalau waktu itu orang yang punya mobil itu keren banget. Dan teman saya, kakak kelas saya itu udah punya mobil sedan, terus rumahnya kayak rumah bupati waktu itu. Nah, beliau kerjanya itu memang sangat sibuk, gila kerja orangnya, sehingga pada suatu waktu karena dia terlalu sibuk kerjanya gitu kan, pulangnya itu sering malam, pulang telat gitu kan ke rumah. Terus berbulan-bulan sampai ada kecurigaan, wah jangan-jangan si Mas ini punya will katanya gitu, punya idaman lain gitu. Padahal enggak, saya tahu enggak gitu. Sampai suatu hari puncak pertengkaran antara suami istri itu, di kakak kelas saya itu, si suaminya diusir dari rumah. Begini, kalau Mas terus-terusan pulang malam, nggak merhatiin keluarga, pergi dari sini, semua mobil, rumah tinggalin gitu. Wah, si kakak kelas saya itu dengan santainya, oke, rumah, mobil, dan semua yang saya dapatkan selama nikah ambil buat kamu semua. Saya pergi dari rumah bawa tas doang, saya tidur di rumah teman saya juga bisa gitu. Wah, si Mas dengan lenggangnya dia jalan ke depan, tapi sebelum sampai ke pintu akhirnya dipegang sama istrinya, jangan Mas, jangan pergi, maafin saya Mas gitu. Itu cerita itu masuk banget ke hati saya. Saya berpikir bahwa lelaki itu seharusnya begitu. Lelaki itu jangan pernah takut ketika dia melakukan sesuatu yang benar. Dia mencari nafkah apa segala macam kan buat keluarga, masih disalahin juga. Dan memang itu fitrahnya. Kalau wanita, anak-anak itu apa juga di depan mereka itu kita nggak ada benernya, kita selalu salah. Tapi ketika kita benar dan disalahin, itu kita jangan mau gitu. Kita harus membuktikan bahwa kita lelaki itu tidak matre, cuma perempuan yang matre, lelaki mah enggak begitu. Itu mengena sekali karena saya waktu SMA dulu saya pernah nonton
film di Discovery Channel itu kalau ikan salmon yang di Amerika setelah kawin itu kulitnya mengelupas dan mati. Kemudian ada belalang sembah. Belalang sembah itu ketika kawin, ini jantan sama betinanya, jantan itu kepalanya tuh dimakan sama betinanya. Itu menggambarkan, kan alam itu gambaran kehidupan manusia gitu kan. Itu jadi udah tertanam di otak saya waktu itu. Saya sebagai laki, tugas saya adalah menafkahi keluarga, tapi saya jangan mau jadi lelaki matre. Walaupun realitanya lelaki banyak juga yang matre, banyak juga, tapi sedikit sih. Kalau perempuan memang semua, saya pastikan semua matre. Cuman ada yang tersembunyi, ada yang enggak gitu ya. Kemudian kalau masalah kemudian cinta gitu, cinta. Kalau saya dari dulu, saya secara pribadi dari dulu nggak pernah namanya nyari calon istri itu dengan pertimbangan yang Ian sebutkan, dan di sini diarahkan karena bibit, bobot, bebet, karena cantiknya, karena agamanya, karena keturunannya, karena bawaannya. Saya nggak pernah begitu. Saya ketika memilih calon istri itu karena pertimbangannya adalah saya mau ke dia mau nggak sama saya. Kalau mau sama saya nggak peduli. Dia mau anak malaikat, anak jurig jariat, saya nggak peduli. Yang penting saya mau sama dia saya mau sama saya. Itu cinta namanya kalau logika saya. Cinta itu identik, mungkin ya bisa diperdebatkan, identik dengan gairah, dengan nafsu gitu kalau untuk hubungan lelaki dan perempuan. Saya sependapat dengan Om Ian yang menyebutkan bahwa ya mungkin ketika kita awal kita dasarnya katakanlah nafsu, katakanlah cinta, tapi ketika kita udah menjalani pernikahan sekian puluh tahun, maka godaannya itu banyak sehingga itu bisa hilang. Itulah memang ujiannya di situ, ujian buat laki dan perempuannya di situ. Kemudian mengenai yang Ian sampaikan bahwa kalau saya, coba cek videonya Ian, kalau saya lebih memilih hidup dalam sangkar tapi segala ada uang banyak gitu. Jadi saya memilih menderita, lebih memilih menderita tapi uang saya banyak, saya bisa melakukan apapun begitu. Itu untuk pemahamannya tolong simak videonya Ian ya sekali lagi, karena jadi pilihan orang pada umumnya kayak burung lah, misalnya tetangga suka merah burung. Kalau saya nggak suka sih merah burung tuh, merah burung kan kan ya. Kalau saya nggak suka ya, karena menurut pandangan saya semua makhluk itu bebas, dia bebas untuk kemana aja pergi gitu kan, terbang. Kalau burung itu kan alamiahnya di alam terbuka, bukan di kurungan gitu. Ian lebih memilih itu gitu, lebih memilih terpenjara, menderita tapi banyak uang, daripada saya misalnya jadi orang bebas tapi makan susah. Ian menganalogikan misalnya jadi petani, bekerja keras yang malam jadi nelayan tapi uang nggak ada begitu. Nah kalau saya memang saya dari dulu akan memilih yang kedua. Saya lebih memilih bebas, sekalipun ketika bebas itu saya tidak terfasilitasi oleh uang apa kekayaan, nggak masalah. Analoginya begini misalnya, kalau saya contohkan analogi simpelnya itu kayak Wiro Sableng. Memang Wiro Sableng itu fiktif kan. Wiro Sableng itu pendekar kapak maut Naga Geni 212. Dia itu, coba bayangin, teman-teman bayangin, kalau Wiro Sableng ditawari jadi misalnya jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, mau nggak? Saya yakin orang yang setipe Wiro Sableng nggak akan mau gitu. Walaupun misalnya kita analogi contoh yang lain, misalnya Satria Madangkara begitu dulu, dia tuh satu sisi dia pengembara, satu sisi juga raja gitu. Memang mayoritas orang tuh maunya begitu, maunya bebas tapi maunya menguasai juga. Menurut saya itu dua hal yang berbeda gitu. Ya kayak Wiro Sableng, kemudian Wiro Sableng pendekar kapak maut Naga Geni 212, si buta dari gua hantu, analoginya begitu. Ya kalau dunia nyata teman-teman aja, teman-teman lebih seneng, lebih memilih hidup jadi orang yang bebas, kemudian mencari nafkah sesuai dengan skill teman-teman, atau teman-teman ini apa namanya berlindung di ketiak istri yang dia anak misalnya anak berdarah biru sehingga teman-teman dapat warisan apa segala macam. Itu pilihan begitu. Cuman kalau saya lihat tentang Ian sendiri, Ian sudah memilih jadi manusia bebas ketika beliau pergi dari Indonesia
mengembara ke Eropa, ke Belanda, ke Amerika, bekerja. Beliau dulunya gila kerja, dan setelah beliau pensiun, beliau bisa menikmati apa yang di hasil kerjanya itu. Yang jadi masalah adalah ketika istri kemudian ngekang. Makanya mohon maaf, koreksi kalau saya salah. Ian ketika misalnya menjalani hobi drone, hobi segala macam itu, catatan juga udah menghindar dari bareng-bareng sama istri karena pusing. Emang iya, demikian pusingnya kita kalau ngurusin istri, sama juga dengan istri yang pusing banget ketika ngurusin suami. Makanya kita perlu hobi, perlu menjalani hobi begitu. Nah, kalau menurut pandangan saya itu tuh bisa disiasati dengan cara berpikir kita. Kalau tadi orang-orang yang memilih pasangan hidup, baik kan teman-teman lelaki atau perempuan yang memilih pasangan hidup karena bibit, bobot, bebet, itu menurut saya itu bukan dasarnya cinta. Kalau dasarnya cinta, teman-teman nggak bakalan melihat orang itu latar belakangnya apa. Kalau ini kan gampangnya, saya tidak melihat masalah lalumu. Yang saya lihat adalah kamu sekarang, kamu mau enggak sama saya, dan bagaimana kita masa depan kita berdua, begitu. Gitu kalau dasarnya cinta. Untuk teman-teman sebagai pertimbangan juga, cinta itu identik dengan memberi. Kayak analoginya kayak saya main drone lah. Saya teman-teman, kita main drone, saya cinta FPV. Saya nggak mikirin saya dapat apa dari FPV. Saya memang menjalankan hobi FPV, dan kesannya memang banyak pemberian. Kayak saya ngadain lomba-lomba juga, saya nggak peduli kok mau ada yang mau ikut mau enggak, karena saya cinta FPV dan saya pengen teman-teman maju, makanya saya terus laksanakan gitu. Lombanya teman-teman ikut enggak itu serah, bukan urusan saya, gitu. Sama dengan kita ke istri juga, yang penting kalau kita mencintai dia bukan karena latar belakang dia, bukan dengan apa yang dia miliki, apa status sosialnya, maka kita sudah mencintai dia dengan sepenuh hati kita, bukan alasan yang lain. Kalau istri kita melihat ke kita dengan cara yang berbeda, itu urusan dia, itu di luar kemampuan kita, gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen menemukan cinta dalam hidupnya, karena Ian juga mengakui bahwa hanya 1% loh, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, menemukan cinta sejati. Menurut saya kuncinya jangan melihat pasangan berdasarkan apa latar belakangnya, bibit, bobot, bebet, segala macam itu omong kosong kalau menurut saya. Anda harus melihat pasangan Anda apa adanya dan lihat ke depan. Ketika kita berusaha itu, ketika kita memberikan cinta, cinta itu didapatkan dengan sendirinya, gitu. Dia akan datang dengan sendirinya di atas kehendak yang kuasa, bukan kehendak kita sendiri, begitu. Begitu kalau menurut pandangan saya kuncinya, teman-teman. Jangan melihat orang lain berdasarkan apa yang dia miliki, tapi kita berusaha memberi dengan sepenuh hati, dan cinta akan datang kepada kita. Jadi kalau teman-teman kawin sama orang lain karena dia mau anak pejabat, karena punya mobil 10, ya berarti itu modelnya transaksi, bukan cinta, begitu teman-teman. Silakan koreksi kalau saya udah makan, saya mau nerbangin micin saya. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awas.